uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Ibnu Katsir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan sebelumnya kita bahas akhlak dalam Al-Quran. Ada apa saja? Masih ingat? Pertama apa? Dermawan. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bersengketa. Yang keempat, memelihara amanat. Kemudian yang kelima, memaafkan orang lain. Kita lanjutkan yang keenam, yaitu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 104. Amar ma'ruf itu maksudnya memerintahkan kepada kebaikan. Yang buka Quran, yang pegang Quran dibuka amar ma'ruf Ali Imran ayat 104. Ayo kita baca bareng-bareng. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kamu ummatun, segolongan orang atau umat-umat, yad'una yang menyeru. Jadi doa, yad'u, doa itu artinya mengajak ya. Berarti kalau doa bersama ngajak Allah melakukan itu. Ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan menyuruh bil ma'rufi apa? Kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna, dan mencegah anil mungkari, dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau sampai termasuk orang yang menyeru kepada kebaikan, berarti sampai termasuk orang-orang yang beruntung. Pengen nggak jadi orang yang beruntung? Pengen. Maka kita lakukan ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat lain yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, silakan dibaca An-Nisa ayat 114. Ketemu surat An-Nisa ayat 114, sama buka. Saya lihat sudah banyak yang ada terjemahannya, bagus. Jadi kita bisa melihat artinya. An-Nisa 114. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa
wa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, tidak ada kebaikan fi pada kasirin kebanyakan min dari najwahum bisikan-bisikan mereka, illa kecuali man siapa amarah yang menyuruh bisodokotin terhadap sodakoh, au ma'rufin atau berbuat ma'ruf, au islahin atau mengadakan perdamaian bainan nas di antara manusia. Wa may yaf'al, dan barang siapa zalika bertigoa yang berbuat seperti itu mardotillah karena mencari ridho Allah, fasaufa maka nanti nuktihi ajron, maka kami akan memberi ajron. Apa ajron? Pahala azimah, besar. Ajron azimah berarti pahala yang besar sekali. Jadi ini ada syarat, ternyata kita ketemu ya, syaratnya apa? Mencari keridhaan Allah, itu yang paling penting. Like cuman ngajak sodako, ayo kita sodako bareng-bareng, tapi niatnya agar pamer, nah itu beda lagi. Di sini dijelaskan harus karena ridho Allah. Oke, kita lanjutkan ayat Al-Quran yang menyuruh amar ma'ruf, ada di surat Al-A'raf. Teman buka surat Al-A'raf. Nah, ternyata banyak sekali ayat Al-Quran yang menyuruh kita amar ma'ruf. Ada banyak sekali ayatnya, ada sekitar 8 ayat. Nah, kita bahas semuanya. Jadi kalau disuruh sebutkan minimal sampai pernah tahu ada 8 ayat Al-Quran yang menyuruh kita amar ma'ruf. Kita lanjutkan Al-A'raf ayat 199. Sudah ketemu? Sudah? Belum. Al-A'raf itu surat ke-7. Surat ke-7 ayat 199. Sudah ketemu ya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Salah. Bil apa? Bil urfi. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur, dan suruhlah bil ma'ruf, mengerjakan ma'ruf, wa'rid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang mic-nya cek berpaling, cek 1, 2, 3, 4, 5. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang bodoh yang seperti apa? Maksudnya bukan orang bodoh yang orang nggak tahu apa-apa, tapi orang bodoh yang tidak mau diajak pintar, sehingga ngeyel tok maksudnya. Mic-nya agak ini ya. Kita lanjutkan ayat lain yang menyuruh kita amar ma'ruf. Yang keempat ada di surat At-Taubah. Sampai buka surat At-Taubah ayat 71.
At-Taubah ayat 71. Sudah ketemu atau ataukah itu surat ke-9? Lihat nomor suratnya nomor ke-9. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna cek 1 2. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman, wal mu'minati maksudnya itu wal mu'minun orang mukmin laki-laki, wal mu'minat dan orang mukmin perempuan. Ini jamak ya. Ba'duhum sebagian dari mereka auliya'u penolong, ba'din untuk sebagian yang lain. Jadi kawan-kawan kita itu kurang lebih akan menjadi penolong kita di masa yang akan datang. Bisa jadi kawan-kawan sampean ini yang di samping kanan kiri sampean ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi macam-macam. Oke, saya lanjutkan. Ya'muruna mereka menyuruh bil ma'ruf kepada yang ma'ruf, wa yanhauna dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran, wa yuqimuna sholata dan mendirikan apa? Sholat, wa yu'tuna zakata dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allaha wa rasuluhu, wa yuti'una dan taat Allah kepada Allah wa rasulah dan rasulnya. Ulaika mereka itu sayarhamuhumullah akan, jadi kalau saya itu akan ya, yarhamu diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sayarhamuhumullah itu mubtada'nya mana? Ada yang tahu? Mubtada'nya mana? Khabarnya mana? Sayarhamukumullah. Sudah jadi belum yang disebut itu? Langsung belum ya? Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayatnya 112, suratnya tetap surat At-Taubah. Teman buka ayat 112. Ini ada 8 ayat ya yang memerintahkan amar ma'ruf. Ini ada ayat lagi yang lain, yang kita bahas 8 ayat untuk pagi ini.
Sudah ketemu ayat 112? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'iqun ar-raki'un as-sajidun الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. At-taibuna, mereka yang bertaubat, al-abiduna, mereka yang beribadah, al-hamiduna, mereka yang memuji Allah. Ini sebutan-sebutan ya, pangkat-pangkat seseorang ya. Jadi kalau kita bisa menjadi salah satu yang di sini bagus. Tak boleh. At-taibuna, mereka orang yang bertaubat, al-abid, orang yang beribadah, al-hamid, orang yang memuji Allah, al-hamidun berarti banyak ya. Al-hamid itu satu, kalau hamidun berarti banyak ya. Artinya banyak orang yang melakukan itu. As-sairuna, dan orang yang mengembara, maksudnya mengembara demi ilmu dan agama, termasuk sampean semua ini. Ar-raki'una, orang-orang yang ruku. As-sajiduna, dan orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf. Ini termasuk pangkat juga. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang amiruna apa? Memerintah bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Wanahuna anil mungkar, dan mencegah dari yang berbuat mungkar. Wal hafiluna, dan orang-orang yang memelihara hukum Allah. Jadi orang yang hafal Quran itu salah satu sebutnya, panggilannya itu hafid. Maksudnya itu orang yang memelihara hukum-hukum Allah, salah satunya berupa Al-Quran. Lihududillah, memelihara hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Maka orang-orang ini kita kasih kabar gembira bahwa orang-orang yang tadi yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara dan seterusnya itu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah di hari kiamat nanti. Oke, kita lanjutkan. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat An-Nahl itu surat ke-16. Yang kita sedang membahas ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf. Ya, mudah-mudahan setelah tahu ayatnya kita bisa melaksanakan. Tentu saja kita sebagai hamba Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu amar ma'ruf dan nahi munkar. Amin Allahumma amin. Kita sudah ketemu ayatnya. Surat An-Nahl, surat ke-16, nomor suratnya nomor 16 ayat 90. Halamannya tidak sama di Al-Quran, dalam Qurannya. Saya buka ayat 90, An-Nahl ayat 90. Di mana sudah? Sudah. Kita baca, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil
dan berbuat kebajikan, wa ita'il qurba dan memberi bantuan kepada kerabat, wa yanha dan mencegah anil fahsya'i perbuatan keji wal munkar dan mungkar, wal baghi apa wal baghi ya permusuhan, ya'idukum dia memberi pengajaran ya la'allakum tadhakkarun. Nah ya betul sekali. Kita lanjutkan ke surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 41. Al-Hajj ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Jadi orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka itu mendirikan sholat, zakat, kemudian berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Terakhir untuk ayat yang amar ma'ruf ada di surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31 ayat 17. Surat ke-31 ayat 17 surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat, wa'mur dan suruhlah bil ma'ruf, berbuat ma'ruf, betul, wanha 'anil munkar, betul, wasbir bersabarlah ala terhadap ma asaba, bagus, inna dzalika min azmil umur, perkara yang penting. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk amar ma'ruf. Ya, ini ada yang nanya, bagaimana sih Rasulullah itu, ini sekedar sharing aja, Rasulullah itu kan istrinya banyak ya, tahapannya bagaimana? Ini ada yang nanya, bagaimana, apakah langsung menikah langsung banyak? Ini usah cerita aja. Jadi dengan Rasulullah itu, dengan Khadijah itu mendapatkan istri yang kedua itu setelah Khadijah wafat. Jadi istri pertama beliau meninggal, kemudian para sahabat itu melihat Rasulullah itu sedih. Karena sedih, ada sahabat yang mengajak beliau untuk menikah lagi. 1 tahun kemudian baru mau setelah diajak untuk menikah lagi. Istri keduanya yaitu siapa? Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah menikah itu masih kecil waktu itu, karena masih kecil tidak dikumpul sama Nabi. Sahabat masih belum lega, waduh, Nabi masih sendirian sebenarnya karena gak berani berkumpul dengan Siti Aisyah yang masih kecil. Akhirnya sahabat namanya Haulah itu membujuk Nabi lagi. Setelah dibujuk, mau akhirnya. Haulah datang kembali dengan menawarkan agar Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah. Ini janda berusia 55 tahun. Jadi bukan perawan ya, janda berusia 55 tahun. Kemudian
Menurut Abdul Hasan Ali Al-Hasani, waktu menikahi Saudah, Rasulullah usianya 50 tahun, istrinya usia 55 tahun. Setelah itu beliau menikahi janda lagi usia 45 tahun, kemudian menikah lagi dengan janda lagi usia 62 tahun. Kemudian pada waktu usia 57 tahun, Nabi Muhammad menikah lagi dengan janda lagi usia 47 tahun. Kemudian menikah lagi dengan Juwairiyah berusia 65 tahun yang punya anak 17 anak. Jadi yang perawan cuma Siti Aisyah, yang lainnya janda semua. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamda waj'alhu lana hujjatan ya